Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kurban yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sekolah umum yang memungut iuran uang kepada semua siswa-siswi yang jumlahnya lebih dari 7 orang, bahkan mencapai 100 orang lebih. Kemudian uang milik bersama itu dibelikan 1 ekor kambing yang niatnya untuk berkorban. Apakah sah berkorban dengan cara seperti itu? Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaannya tentang korban, jawabannya adalah sah, bukan untuk udhiyah loh ya, tapi untuk korban. Yasihu al-qurbanu bikulli syai'in halalin. Sah al-qurban oleh korban bikulli syai'in dengan tiap-tiap sesuatu halalin yang halal. Jadi sah dengan niat kurban, tapi bukan untuk udhiyah ya, bukan untuk udhiyah, bukan untuk nahar. Karena secara lughat bahasa al-qurbanu ma yutaqarrabu bihi ila Allah taala min dhabihatin wa ghairiha. Secara lughat atau bahasa, korban adalah sesuatu yutaqarrabu yang digunakan untuk mendekatkan diri bihi dengannya ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala min dhabihatin dari jenis penyembelian wa ghairiha dan dari yang selainnya dhabihah. Kemudian al-qurbanu masdarun. Kurban ini masdar min qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan. Maknanya dana minhu wa ilaihi, yaitu mendekat minhu darinya wa ilaihi dan kepadanya. Jadi sekali lagi niat kurbannya sah, tetapi bukan untuk udhiyah atau untuk an-nahar. Dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbana. Watslu dan bacalah oleh engkau Muhammad alaihim atas mereka manusia naba abnai Adam pada berita 2 putranya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, bil haqqi dengan kebenaran. Idz qarraba tatkala berkorban oleh keduanya, yaitu Qabil dan Habil, kurbanan dengan suatu kurban. Jadi Qabil yang berkorban dengan menggunakan hasil-hasil pertanian karena beliau adalah seorang petani, kemudian Habil yang berkorban dengan menggunakan ternak karena beliau seorang peternak. Keduanya berkorban, ya, jadi berkorban dengan apapun itu boleh dan sah. Coba aja harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Kalau korbannya Qabil dengan barang-barang pertanian, hasil pertanian, tetapi dia tidak ikhlas, dia berkorbannya hanya menggunakan barang-barang yang buruk sehingga tidak diterima oleh Allah. Pada hakikatnya korban dengan apa saja boleh ya, bikulli syai'in yang halalin, yang halal tapi yang halal. Kemudian kalau dia tidak halal maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau korban ya maka sah dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk anak-anak ya, itu untuk pendidikan. Melatih anak-anak untuk mengikhlaskan apa yang telah Allah berikan kepadanya untuk dikorbankan. Yang tidak boleh itu adalah mengorbankan perasaan, korban perasaan, itu yang tidak boleh. Al-farqu bainal qurbani wal udhiyati, perbedaan di antara kurban dan udhiyah. Kullu udhiyatin qurbanun, setiap yang udhiyah qurbanun yaitu korban. Walaysa kullu qurbanin udhiyatan, dan tidaklah setiap yang kurban udhiyatan yaitu udhiyah. Ini perbedaan jelas. Jadi setiap yang udhiyah itu korban dan tidak semua yang korban itu pasti udhiyah. Para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka menulis bab itu dengan judul Babul Udhiyati. Seperti dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya Imam An-Nawawi dan kitab-kitab fikih yang lain itu Babul Udhiyati. Ada juga yang menulis Babul Adhahi seperti dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian kitab Bulughul Maram juga Bulughul Maram itu judulnya Babul Adhahi. Ada Babul Dhuhaya seperti dalam Muwatta'nya Imam Malik, seperti dalam Al-Umnya Imam Syafi'i. Ada Babul Nahri seperti dalam Sahih Bukhari itu Babul Nahri. Kemudian ada Babul Hadi atau Babul Hadaya seperti dalam As-Sunan Kubra min Imam Al-Baihaqi. Mereka tidak menyusun satu judul kitab dengan nama Babul Qurbani, tidak ada. Babul Qurbani itu enggak ada di dalam kitab-kitab ulama salaf, sehingga maknanya lebih umum. Bayanul lafzi, penjelasan lafaz. Yang pertama,
Al-udhiyatu bidhammil hamzati wa kasriha. Jadi udhiyah bisa idhiyah. Wa jam'uha bermula jamaknya lafaz udhiyah al-adhahi bi fathil hamzati dengan fathahnya hamzah adhahi. Yang kedua, ad-dhahiyatu. Lafaz dhahiyah wa jam'uha jamaknya dhahiyah adalah ad-dhahaya, yaitu ad-dhahaya. Yang ketiga, al-adhatu wa jam'uha al-adha. Jamaknya lafaz al-adha. Wa biha dan dengannya lafaz al-adha summiya maka diberi nama yaumul adha terhadap yaumul adha. Jadi yaumul adha, idul adha itu dari al-adhatu. Yuqalu dikatakan duha yudhi tadhiyatan. Fahuwa mudahhin ay al-mudahhi. Orang yang udhiyah disebut mudahhi, ya, makanya bukan muqarrib tapi al-mudahhi. Wa summiyat bidzalika li fi'liha fi waqti duha. Dinamai terhadap itu karena pekerjaannya di waktu duha, min ba'di sholati idul adha ila akhiri ayyamit tasyrik. Dari mulai setelah sholat idul adha pada waktu duha sampai kepada akhirnya hari tasyrik. Kemudian yaumun nahr liqouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fasholli li rabbika wanhar. Di dalam surat Al-Kautsar itu disebut yaumun nahr. Nahr adalah penyembelihan. Sedangkan dasar hadis yang menjelaskan bahwa boleh satu badana, satu ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqrata an sab'atin. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naharna, ini menggunakan lafaz nahar. Menyembelih oleh kami ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah al-badanata, taknya di al-badanata ini menunjukkan mufrad. Pada satu unta an sab'atin untuk 7 orang, wal baqrata dan pada 1 sapi an sab'atin untuk 1 orang. Ini kalau nahar, ya, nahar itu nama lain dari udhiyah. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Kemudian berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan al-hadyu udhiyah pada haji wada'? Ada satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata badanatin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala telah berkata oleh beliau Ali bin Abi Thalib, ahda, ini menggunakan lafaz ahda karena al-hadyu itu binatang sembelian yang khusus dilakukan oleh orang-orang yang haji. Orang-orang yang haji di tanah haram, ya. Kalau udhiyah umum, baik itu yang haji maupun yang di luar haji, baik yang di tanah haram maupun yang di luar tanah haram. Tapi kalau al-hadyu biasanya lebih khusus, spesifik untuk orang-orang yang haji dilakukan di tanah haram. Ahda telah melakukan hadyu an-nabi oleh Nabi SAW mi'ata badanatin pada 100 badanah, 100 unta. Badanah itu unta yang gemuk-gemuk yang segar. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian penjelasan terakhir, al-hadyu atau al-hadaya lil haji. Al-hadyu, istilah al-hadyu atau al-hadaya lil haji yaitu khusus untuk orang haji fil harami di tanah haram. Kemudian yang kedua, al-udhiyatu atau ad-dhuhaya atau al-adhahi lil haji yaitu untuk orang haji wa ghairi dan yang selain haji. Fil harami di dalam tanah haram wa ghairi dan di selainnya tanah haram. Itu lebih umum. Kemudian yang ketiga, an-nahru a'ammu minal udhiyati li'annahu dhabhun. An-nahr, lafaz nahr itu a'ammu lebih umum minal udhiyati daripada udhiyah. Li'annahu karena sungguhnya lafaz nahr dhabhun yaitu maknanya penyembelihan. Kemudian yang keempat, al-qurbanu a'ammu minal udhiyati wan nahri. Jadi kurban itu lebih umum daripada udhiyah dan nahr karena namanya kurban bisa yang penyembelihan maupun yang tidak penyembelihan. Rumus terakhir, kullu udhiyatin kurbanun wa laysa kullu kurbanin udhiyatan. Setiap yang udhiyah yaitu kurban dan tidak setiap yang kurban yaitu udhiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.